Assalamualaikum anak-anak, ketemu lagi dengan Bu Isna di pelajaran tematik 3C mata pelajaran bahasa Indonesia halaman 2, 9, 25, 28 tentang mengenal benda-benda di sekitar kita. Sebelum dimulai, yuk sama-sama kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, ada yang tahu apa itu benda? Benda adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Massa benda diukur dengan cara ditimbang. Benda memiliki dua jenis, yaitu ada benda hidup dan benda mati. Contoh benda hidup dan mati. Benda hidup contohnya manusia, hewan, dan tumbuhan. Kalau benda mati itu ada buku, pulpen, meja, pensil, dan lain-lain. Sifat fisik benda bisa dilihat dari warna, bentuk, dan ukurannya. Benda yang terbuat dari kayu. Kayu adalah bagian dari pohon. Untuk memperoleh kayu, kita harus menebang pohon, kemudian mengambil batangnya untuk diolah menjadi berbagai macam benda. Perubahan dari batang kayu menjadi benda-benda tersebut melalui proses yang berbeda-beda, contohnya kursi, lemari, meja, dan pensil. Yang kedua, benda yang terbuat dari plastik. Plastik dapat dibuat menjadi berbagai benda. Plastik memberikan banyak manfaat, akan tetapi plastik juga dapat menimbulkan masalah. Plastik membutuhkan waktu yang lama untuk terurai secara alami, sekitar puluhan bahkan ratusan tahun. Contohnya ember, gayung, botol air minum, sendok sayur, dan lain sebagainya. Cara mengurangi sampah plastik. Yang pertama, reduce, berarti mengurangi. Reduce merupakan pengolahan limbah yang bertujuan untuk mengurangi barang-barang yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari yang dapat menghasilkan sampah atau limbah. Karena semakin banyak barang-barang sekarang itu yang menjadi sampah. Contoh reduce yaitu mengurangi pemakaian kertas dalam pengiriman surat digantikan dengan email. Yang kedua, reuse. Reuse berarti memakai atau menggunakan kembali. Jadi, mengolah, menggunakan kembali barang-barang yang masih digunakan agar mengurangi sampah. Contohnya yaitu menggunakan tas keranjang apabila ke pasar daripada kantong plastik agar tidak banyak sampah kantong plastik. Yang ketiga, yaitu recycle, berarti mendaur ulang. Pengolahan yang bertujuan mendaur ulang barang-barang yang bisa digunakan lagi seperti sampah organik maupun non-organik, yaitu contohnya kemasan plastik yang didaur ulang menjadi tas atau dompet, atau gelas minuman yang didaur ulang menjadi keranjang atau tempat air minum. Nah, selanjutnya benda terbuat dari kaca. Kaca itu dihasilkan dari pengolahan tambang pasir kaca. Pasir kaca dipanaskan sampai meleleh, kemudian dibentuk sesuai keperluan, contohnya gelas, cermin, piring, dan sebagainya. Selanjutnya, benda terbuat dari logam. Logam digunakan untuk peralatan rumah tangga karena logam tidak mudah berkarat dan juga tahan panas. Contohnya aluminium, seng yang digunakan untuk penggorengan. Selanjutnya, benda yang terbuat dari karet. Semuanya berasal langsung dari pohon karet atau telah mengalami proses pengolahan. Contohnya ban, balon karet, sol sepatu karet, selang air, dan penghapus karet. Bahan pembentuk benda dan sifatnya. Sifat-sifat kayu. Yang pertama, keras dan kuat. Yang kedua, tidak tahan terhadap air. Yang ketiga, dapat dibentuk. Sifat-sifat plastik. Plastik merupakan bahan yang tidak mudah menyerap air. Plastik juga ringan, tidak mudah pecah. Plastik juga mudah dibentuk dan tembus pandang. Sifat-sifat kaca. Kaca itu berwujud padat. Kaca merupakan bahan kuat dan tembus pandang. Kaca tahan panas, mudah dibentuk jika dipanaskan, dan tidak menyerap air. Sifat-sifat logam. Sebagian besar logam berbentuk padat. Logam bersifat keras, kuat, tidak lentur, tidak menyerap air, tidak mudah terbakar api, penghantar panas yang baik, dan beberapa logam tidak mudah berkarat.
Sifat-sifat karet. Yang pertama, kuat lentur dan elastis, tidak tahan api, tidak tembus air. Nah, cukup sekian pembahasan dari Ibu ya. Jangan lupa belajar, berdoa, dan tetap semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.